Saya Bulkini, latar belakang saya dalam hal proses kreatif adalah ya mungkin visual artist lebih tepatnya. Karena eh, latar belakang saya juga di seni lebih banyak ya bergelut di bidang visual, diantaranya ya mungkin melukis, tapi sekarang mungkin lebih banyak dalam hal seni pertunjukan ya, dilibatkan dalam hal penataan artistik, proyek multimedia, dan beberapa hal lain yang memang berkaitan dengan visual. Kalau selama pandemi, ya saya juga masih terlibat dalam beberapa proyek seni pertunjukan, diantaranya ada temen juga yang dari Melbourne dekat-dekat ini, uh, untuk mengisi acara dalam sebuah proyek festival di Melbourne, di mana festival ini adalah untuk opening salah satu gedung pertunjukan yang beberapa tahun lalu itu terbakar dan sekarang Oktober di nyatakan sudah selesai. Jadi mereka membutuhkan keterlibatan kolaborasi antar negara ya untuk ya mungkin untuk mengisi di salah satu bagian program tersebut gitu kan. Seperti itu. Tentunya untuk situasi pandemi ini hampir semua orang terdampak termasuk saya juga gitu kan. Tapi ya alhamdulillah di sini saya masih banyak hal yang bisa dilakukan. Ya mungkin kalau di sisi seni pertunjukan karena memang seni pertunjukan melibatkan orang banyak, di salah satunya adalah penonton gitu kan, dan ya untuk situasi sekarang itu sangat dibatasi sekali gitu. Jadi tapi apa nilai positifnya bagi saya adalah saya harus belajar kembali gitu ya bagaimana menghadapi situasi seperti ini, tapi juga saya masih concern di apa yang saya lakukan gitu kan. Ya diantaranya ada proyek kolaborasi dengan teman-teman melalui ya sekalipun itu konsep virtual daring gitu ya, tapi dalam proses ini juga mungkin ya mudah-mudahan saya menemukan suatu hal yang menarik gitu ya, bagaimana mengkolaborasikan antara seni teater atau seni pertunjukan atau seni-seni yang lain dalam hal seni virtual gitu ya. Karena kalau misalkan lihat situasi sekarang juga yang namanya seni rupa atau istilah seni itu sudah ada konsep media art yang menarik gitu kan, new media art. Jadi di mana new media art ini juga di mana konsep seni ini juga tidak terbatas lagi pada hal media dan lain sebagainya. Justru berbagai macam hal itu bisa lebih berkolaboratif gitu ya, itu media, terus unsur seni yang lain juga bisa disatukan dalam satu wadah atau platform tersendiri gitu ya untuk apa dalam pemvisualisasiannya gitu, seperti itu. Dan untuk situasi pandemi ini sendiri menurut saya sih tidak terlalu berdampak gitu ya. Karena yang saya rasakan sekarang ya sisi pekerjaan juga walaupun masih terbatas dalam hal apa istilahnya tuh interaksi. Jadi artinya saya tidak berinteraksi langsung, tapi beberapa pekerjaan dalam konsep streaming gitu kan atau virtual ya masih berjalan sih gitu, seperti itu. Jadi kalau berdampak sih tidak terlalu apa istilahnya sampai tragis lah enggak gitu. Ayaan kere lah. Masih cukup ya, tapi situasi ini yang menariknya adalah ya itu tadi kita jadi harus banyak lagi belajar berbagai hal gitu ya. Berbagai hal di sini adalah bagaimana kita menyikapi latar belakang pekerjaan kita dengan situasi seperti ini. Ya pastinya ada jalan gitu kan, tapi itu ya harus melalui sebuah proses yang memang apa ya, kalau yang saya lakukan di sini adalah bagaimana saya bereksperimen masih tetap bisa melakukan seni
pertunjukan gitu ya, walaupun misalkan hanya melibatkan apa, proses kreatif melalui sistem jaringan gitu, seperti itu. Jadi tantangan barunya ya itu mungkin gitu. Ya sebetulnya perkembangannya dimulai pada saat sebetulnya kalau kalau untuk seni murni di seni lukis sebetulnya dulu malah sewaktu saya masih kecil gitu karena kebetulan bapak saya juga dia pekerjaan melukis tapi dia bukan seniman profesional gitu ya tapi hanya hobi saja mungkin bagi dia tapi saya dikenalkan bagaimana mengenal atau membuat sebuah lukisan itu dari bapak saya tentunya gitu kan berawal dari sana justru saya tidak punya banyak pilihan atau orang lain atau anak kecil seusia saya pada saat itu mungkin memiliki cita-cita yang wah ada yang mau jadi presiden ada yang mau jadi dokter dan lain sebagainya justru saya malah punya cita-cita itu pengen seperti bapak saya bisa melukis dan lain sebagainya. Jadi memang seni dari sejak kecil adalah tujuan saya gitu kan. Sampai akhirnya uh, setelah lulus SMA saya mencoba mendaftarkan diri untuk keluar kuliah di salah satu institusi seni gitu kan. Yang saya kejar pada saat itu adalah ya seni rupa gitu kan dan ingin mengambil seni lukis gitu. Nah, awalnya sebetulnya sebelum di Bandung, saya masuk ke salah satu perguruan seni murni, tapi di Jogja tepatnya pada saat itu, dan terus karena ada situasi yang saya harus pindah ke Bandung gitu kan, dan kebetulan pada saat itu awal tahun 2000-an saya pindah ke Bandung, terus bertemu dengan teman saya yang kebetulan kuliah juga di salah satu institusi seni di Bandung gitu kan dan memperkenalkan saya masuk seni rupa gitu kan di Bandung. Nah, tapi pada saat itu seni rupa yang saya datangi adalah seni rupa pertunjukan. Wah, ini seni rupa seperti apa nih gitu kan dan saya juga agak sedikit bingung pada saat itu. Ya, mungkin seni pertunjukannya saya tahu gitu kan. Karena di sana juga ada fakultas, mungkin jurusan pada saat itu belum fakultas karena masih sekolah tinggi. Jadi ada jurusan tari, ada jurusan teater gitu kan, ada seni rupa. Nah, saya masuklah seni rupa pertunjukan pada saat itu. Nah, mungkin awal tahun 2000 itu seni rupa di salah satu institusi itu eh, ya mungkin masih dibilang baru lah karena 97 itu baru dibuka. Jadi saya angkatan keempat mungkin. Jadi memang masih dalam fase transisi gitu kan dari sisi kurikulum mungkin dan lain sebagainya sampai akhirnya saya juga ya tanggung sudah masuk ke sana dan akhirnya saya mencoba terlibat dengan teman-teman yang lain di teater pada saat itu gitu kan. Jadi memang dari awal tahun 2000 itu saya sudah banyak terlibat membantu teman-teman yang produksi teater atau ya panggung lah lebih tepatnya gitu kan. Dan dari sanalah saya mencoba belajar dari hal membantu teman dan lain sebagainya terus dipercaya untuk memegang salah satu divisi artistik di salah satu pertunjukan terlibat dalam penataan cahaya gitu dan lain sebagainya sampai akhirnya ya saya juga terjun langsung dan banyak belajar tentang berbagai macam gitu kan. Oh ternyata seni pertunjukan atau seni rupa pertunjukan ini tuh seperti ini gitu ya. Ya mungkin uh, sistem kerjanya lebih lebih ensemble ya lebih berkolaboratif gitu kan. Jadi tidak istilahnya tuh tidak bukan seni yang memang dilakukan secara individu gitu kan tapi ya di sini ada seni yang memang secara prosesnya dilakukan bersama gitu kan. Nah itulah awal saya tertarik gitu kan dimana saya bisa belajar tentang bagaimana menyikapi sebuah ruang peristiwa untuk sebuah seni pertunjukan gitu kan dimana saya juga bisa membedah berbagai hal dalam sebuah proses naratif gitu kan. Kalau di teater itu ada skrip, ada naskah, bagaimana saya bisa membedah sebuah peristiwa dari naskah tersebut saya aplikasikan melalui ruang-ruang peristiwa, ruang-ruang visual dalam panggung itu
suatu hal yang menarik dan akhirnya ya saya memilih dan mencoba ya, bukan memilih. Kalau pilihan sebetulnya saya masih cenderung ke seni murni ya, dimana keterlibatan saya juga sebetulnya keinginannya lebih ke wilayah ya mungkin melukis atau patung gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya juga pilihan lain menentukan atau apa istilahnya membawa saya ke dalam performa yang lain gitu kan. Oh ternyata kalau sekarang sudah ada new media art di mana seni rupa atau seni murni yang berkaitan dengan lukis dan patung itu juga sudah tidak dilihat lagi sisi itunya gitu kan, tapi bagaimana semua medium itu berkolaborasi bersama menjadi sesuatu yang lain, entah itu performing art gitu kan, entah itu seni instalasi gitu. Dalam seni rupa banyak hal yang memang uh, apa bisa dilakukan, tapi justru untuk saat sekarang ini tidak ada batasan lagi, itu yang menarik. Jadi saya kenapa sampai saat ini masih tetap berada dalam seni pertunjukan yang dalam hal ini saya mempunyai proses kreatif di panggung gitu kan. Oh ternyata hal ini juga tidak menutup kemungkinan saya bisa mengkolaborasikannya gitu ya dalam dengan proses pencarian saya gitu kan, dalam artian ya seni rupa gitu kan, masih dalam hal seni visual tentunya gitu kan, dan itu ternyata bisa ke mana-mana gitu kan pada akhirnya. Seperti itu. Sebetulnya awalnya saya setelah dari panggung, saya tuh pada saat itu mungkin sekitar 2003-2004 gitu kan, saya dikenalin dengan beberapa senior saya di kampus saya pada saat itu kuliah ya, lebih ke seni instalasi gitu ya. Seni instalasi di sini adalah bagaimana kita merangkai sebuah project visual melalui uh, media 3 dimensi gitu ya, dan terus mencoba mengkolaborasikannya dengan media lain seperti menggunakan proyeksi gitu kan, visual proyeksi, menggunakan uh, sound atau audio atau bunyi-bunyian gitu kan, terus menggunakan cahaya gitu kan. Nah dari sana saya mulai berpikir ternyata sampai sejauh ini gitu ya perkembangan seni visual di dunia gitu kan, dan terutama ya di kita di Bandung awal-awal itu juga sudah mulai rame tuh gitu kan. Dan saya mungkin dari sana saya mencoba hanya untuk melibatkan diri ya, mencoba melibatkan diri dengan beberapa proyek teman-teman, sampai akhirnya di pertengahan 2000 itu saya mencoba memberanikan diri untuk menggunakan media proyeksi dalam hal memvisualisasikan sesuatu gitu kan, entah itu dalam seni pertunjukan di panggung, entah itu di proyek kolaborasi dengan beberapa teman musik dan lain sebagainya gitu kan. Nah sampai sekarang saya masih menggunakan media proyeksi itu sebagai medium utama saya gitu ya dalam dalam berkarya, karena kebetulan akhir-akhir ini juga banyak tantangan yang menarik gitu ya, apalagi setelah sekarang seni digital dalam hal seni media proyeksi itu juga sudah banyak banget orang yang melakukan gitu ya, dan terus sangat ramai sekali. Mungkin sekarang anak muda itu udah mencoba bermain ke wilayah sana. Nah dari awal saya bekerja atau memiliki proyek seni instalasi di pertengahan 2000 itu, saya mencoba memberanikan diri untuk membuat atau menggunakan media media digital gitu kan ya, salah satunya media proyeksi sampai saat ini gitu kan. Dan ya itulah proyek itu yang pertama memperkenalkan saya terhadap ya new media art gitu yang yang sekarang lagi rame. Nama project dulu saya ingat tahun 2005 kalau tidak salah, 2004, antara 2004 sama 2005, Kang Nandang Gawe. Kang Nandang Gawe itu senior saya di kampus seni di mana saya kuliah pada saat itu. Dia akan melakukan sebuah proyek pameran karya lukisnya dia itu di CCF kalau waktu dulu, kalau sekarang udah IV ya. Nah kalau tidak salah judulnya itu Bebalitikum. Nah dalam proyek pamerannya beliau itu
ya mungkin membayangkan ada sebuah uh, instalasi gitu kan di tengah di mana karya-karya dia berada itu. Nah, di tengahnya itu ada sebuah karya instalasi yang melibatkan sound art, light art, sama pada saat itu saya belum belum menggunakan media proyeksi proyektor seperti sekarang, tapi waktu itu saya mencoba merecycle beberapa material seperti ya radio bekas gitu kan, terus transistor yang bekas, terus eh, apa namanya, motor atau dinamo bekas gitu kan, yang sifatnya memang elektronis, terus kinetis gitu ya. Kinetis di sini adalah si benda itu bisa bergerak melalui eh, memakai arus listrik ya tentunya gitu kan. Jadi justru pada saat itu si instalasi itu dia sudah berinteraksi dengan pengunjung atau audiens gitu kan, melalui sebuah sensor yang dipasang di sebuah media instalasi pada saat itu. Jadi ketika ada orang yang lewat, itu justru dia mengeluarkan bunyi atau suara-suara yang sangat distortif gitu ya pada saat itu. Bebalitikum kalau tidak salah pada saat itu. Nah, itu awal saya melakukan eksperimen melalui media seni instalasi gitu ya dalam sebuah proyek ya 2004 2005 kurang lebih seperti itu. Sebetulnya itu sangat tidak dibatasi sekali pada akhirnya yang saya tahu gitu kan, dimana dalam proses artistik teater katakanlah gitu kan, karena kalau teater juga lebih lebih cenderung ke wilayah ya, ruang di sini adalah ya panggung ya, dan panggung itu adalah sebuah ruang yang memang sangat terbatas, bisa dihitung dengan sebuah ukuran meter sekian kali sekian dan lain sebagainya, di mana pertama ruang itu kosong, di mana ruang itu muncul sebuah benda-benda yang akan mengimbangi sebuah peristiwa gitu kan. Dan kalau misalkan benda ini adalah sebuah benda fisik atau sesuatu yang bisa menggambarkan atau mewakili sebuah peristiwa, nah benda ini tuh sebetulnya lebih ke ya bisa dikatakan media instalatif gitu kan. Jadi kalau misalkan antara hubungan antara seni instalasi dengan wilayah panggung untuk mewakili sebuah ruang peristiwa dalam sebuah eh, pemanggungan teater misalkan, itu sangat memungkinkan bisa terjadi gitu kan, karena eh, apa karena yang kita lihat kalau misalkan media seni atau instalasi ini juga ya dia ya tergantung kebutuhan sebetulnya. Ada yang memang dia berwujud gitu kan. Jadi dalam artian berwujud di sini tuh bisa bisa menggambarkan sesuatu, itu bisa suatu hal yang simbolis atau semiotis gitu ya. Terus bisa benda atau material yang sifatnya bisa menggambarkan ruang dan waktu gitu kan. Dan sama halnya juga dengan teater, di mana ruang dan waktu itu tuh sangat signifikan gitu kan. Nah, jadi kalau saya bisa menyimpulkan bahwa seni instalasi dengan seni panggung ini juga sangat istilahnya tuh sangat bisa untuk dikolaborasikan gitu kan, seperti itu. Sebetulnya kalau jangan sekarang kalau dalam situasi sekarang gitu ya, di mana teknologi teknologi itu sudah berkembang begitu pesat gitu kan, uh, ya berkembang pesatnya teknologi itu juga sebetulnya sebuah tantangan, tapi ada tantangan yang lebih jauh lebih menarik lagi ketika saya belum mengenal media digital semacam ini. Jadi dulu itu awal tahun 2000 saya disuruh membuat sebuah istilahnya video art lah pada saat itu gitu kan, dimana video art ini itu harus berkolaborasi dengan seni pertunjukan teater gitu kan pada saat itu, dimana setiap scene itu, setiap bagian, setiap peristiwa itu tuh gambar tuh sudah dirancang gitu ya sedemikian rupa untuk mewakili setiap bagian peristiwa di dalam panggung gitu kan. Tapi pada saat itu kan belum komputer juga atau aplikasi belum secanggih sekarang gitu ya. Kalau sekarang sudah ada yang namanya media server untuk istilahnya itu untuk memblending sebuah media proyeksi gitu kan.
Terus media kontrol juga sekarang melalui sebuah aplikasi itu sudah banyak. Jadi kita tinggal ceplok-ceplok file gitu ya ke si aplikasi tersebut. Nah, tapi pada saat itu bagaimana saya memisahkan queue by queue gitu ya, tanpa melalui sebuah laptop. Karena awal 2000 juga saya belum begitu tertarik dengan yang namanya komputer gitu kan. Jadi saya mencoba meminjam beberapa VCD player gitu ya ke teman saya tuh, ya minimal saya punya dua gitu ya, satu untuk standby, satu untuk preview gitu kan. Jadi dulu si file media visual itu atau si konten itu saya burning dulu tuh ke VCD gitu kan. VCD saya play di yang satunya gitu kan, di preview di VCD player yang satunya dipakai buat standby gitu, seperti itu, gantian gitu kan. Kalau sekarang sudah enak gitu kan, misalkan ada aplikasi yang memang sudah apa ya, sudah familiar dalam hal media proyeksi. Untuk sebuah aplikasinya adalah Resolume misalkan, kita tinggal masukin file, kita tinggal hitung transisinya, kita tinggal klik queue-nya kapan dia harus keluar gitu kan. Kalau sebelum itu, wah, saya banyak belajar dari hal yang sifatnya manual sebetulnya gitu kan. Terus eh, pakai OHP gitu ya, awal-awal tahun 2000 tuh. Bagaimana menggambar juga, kalau sekarang nge-mapping itu udah istilahnya tinggal connect proyektor ke sebuah aplikasi, terus kita nge-mapping, slicing atau adjustment alignment si layar itu udah sangat mudah. Tapi pada saat itu saya pertama menggunakan media proyeksi untuk nge-mapping itu pakai OHP gitu kan. Jadi OHP pakai plastik transparan gitu kan. Terus saya grid satu-satu, hapus itu kan. Seperti itu. Nah, tapi untuk ya situasi sekarang di mana seni digital ini juga sudah berkembang begitu jauh gitu ya. Jadi ya akhirnya saya mencoba eh, ya mendalami gitu ya, mendalami lagi tentang hal teknologi gitu kan. Jadi yang sekarang saya lakukan selain apa istilahnya tuh, membuat media proyeksi dengan proyektor, saya juga mencoba menggunakan atau mengkolaborasikan antara proyektor dengan sistem sistem data komputer ya. Jadi di mana dalam satu eh, server digital itu tuh kita bisa mengontrol berbagai macam, seperti mungkin lighting, bisa proyektor, atau sebuah motor untuk mengontrol sebuah robot gitu kan, dan itu sedang saya coba lakukan dan berjalan melalui sebuah project bersama teman-teman gitu kan. Jadi saya sedang membuat sebuah project kepala robot sebetulnya yang dikontrol dan diaplikasikan melalui ya seni pertunjukan teater gitu kan. Lebih interaktif lah seperti itu. Jadi ya untuk situasi sekarang juga saya malah tidak membatasi diri harus media proyeksi gitu ya dan lain sebagainya, tapi banyak hal lagi yang memang harus saya pelajari, harus saya libatkan dalam kemampuan saya untuk menggeluti bidang new media art gitu ya, seperti itu. Iya, sebetulnya robot dalam situasi ini ya robot hanya untuk mengimbangi sebuah eksperimen saja gitu kan, bukan robot yang artinya sifatnya lebih ke artificial intelligence, enggak gitu kan, bukan robot yang bisa kita ajak bicara apa segala macam, tapi bagaimana saya mencoba apa istilah itu, belajar mengontrol sebuah motor servo gitu kan, yang memang sifatnya bisa data gitu kan, terus melalui sebuah program sederhana bagaimana saya mengcombine sebuah voice over dari seseorang, saya masukkan ke data apa ya robotik gitu kan, dimana si robotik itu bisa bisa berdialog dengan seseorang atau bisa berbicara dengan seseorang ya by program, sebetulnya by queue gitu kan. Dan saya juga menciptakan si robot ini juga dalam situasi pandemi gitu ya. Jadi yang menarik dalam situasi pandemi ini tuh, ketika pertama apa lockdown ya istilahnya, atau PSBB ya, pertama awal sekali tuh saya inget, wah sepertinya seni pertunjukan itu udah pasti di stop gitu kan, karena memang itu harus melibatkan banyak orang, artinya penonton gitu ya, pengunjung dan lain sebagainya. Terus kita dibatasi dalam hal berkumpul di mana gitu kan. Jadi sharing dengan teman juga sangat terbatas, untuk melakukan aktivitas sebuah project pertunjukan juga sangat terbatas gitu kan. Tapi
keinginan saya untuk, wah kapan lagi nih proses, teater gitu kan. Terus kalau misalkan saya harus ya sempat mengajak beberapa temen yang mereka juga aktor, tapi saya juga bukan director atau bukan seorang sutradara teater gitu ya. Kalau kalau misalkan harus mendirect seorang aktor, wah jauh sekali gitu. Tapi ya keinginan saya pada saat itu besar, oh berarti saya harus membuat sesuatu yang memang bisa saya kontrol dalam artian mungkin untuk mengganti aktor dalam situasi saya pada saat itu adalah ya mungkin robot gitu ya. Jadi saya mencoba membuat robot itu tuh untuk untuk membuat media live performance awalnya gitu kan, dan kebetulan ada salah satu temen yang memang melihat situasi saya sedang membuat proyeksi robot itu dan tertarik gitu kan. Ada teman dari Melbourne namanya Sandra Fionalong, dia membuatkan sebuah naskah gitu kan untuk bagaimana si robot itu akhirnya bisa berinteraksi dengan beliau gitu kan pada saat itu melalui sebuah jaringan. Jadi kita membuat sebuah peristiwa teater gitu kan. Tapi ya kita tidak berhadapan langsung gitu kan. Beliau masih di Melbourne, saya masih di Indonesia gitu kan. Tapi bagaimana interaksi kedua negara itu bisa terjadi melalui sebuah jaringan streaming gitu ya. Dan itu ya kemarin alhamdulillah kita mendapatkan 2 project gitu ya. Pertama itu di Live Performance Festival di Sydney, terus yang sekarang baru mau kita lakukan adalah untuk pembukaan sebuah gedung pertunjukan di Melbourne namanya La Mama gitu kan. Dan terus yang pertama sekali itu Time Is My Friend. Pertama kali robot itu dicoba di acara kolaborasi dengan beberapa teman-teman melalui media streaming digital gitu kan. Dan ternyata berhasil gitu kan, dan saya malah makin tertantang lebih jauh lagi untuk mengembangkan si robot ini gitu kan. Bisa ya kedepannya tidak tahu lah bagaimana gitu kan, tapi harapan-harapan saya di sini juga besar bagaimana si robot ini tuh juga bisa berinteraksi lebih jauh dengan orang gitu ya, dengan seorang tokoh di dalam seni pemanggungan gitu kan. Harapan saya sih lebih ke sana gitu. Jadi si robot ini masih tetap bisa berinteraksi. Kalau sekarang berinteraksinya hanya sebatas pada apa istilahnya area kepala gitu ya, hanya mungkin menggerakkan mata, mulut gitu kan, leher gitu kan. Sampai saya sekarang mencoba menggunakan mimik karakter gitu kan, seperti itu. Tapi ya harapan kedepannya eh, banyak sekali lah gitu. Itu tergantung prosesnya gitu kan. Karena saya juga bukan seorang orang yang bergerak di bidang robotik, programming atau IT, wah jauh sekali. Tapi justru saya berangkat dari keterbatasan yang saya miliki sampai akhirnya saya punya keinginan. Itu minimalnya kita punya keinginan lah dulu gitu kan. Setelah kita punya keinginan, ya selebihnya kan kita akan mencari cara gitu kan. Malah sekarang untuk mencari sebuah informasi hanya dengan googling juga kita sudah banyak menemukan banyak hal lah ya istilahnya. Jadi saya mencoba belajar mungkin dari sebuah situs, bagaimana cara memprogram, bagaimana membuat skeletal untuk sebuah robot gitu kan, bagaimana membuat sebuah rangka, menyimpan motor dan lain sebagainya gitu kan. Ya kalau sebetulnya ini tantangan pribadi dan project pribadi. Jadi artinya sebetulnya saya membuat robot ini juga bukan untuk menyaingi ya kalau dalam beda lah tentunya gitu kan antara antara manusia yang real manusia gitu ya dengan robot itu ya itu sangat sangat jauh berbeda lah. Tapi justru harapan saya di sini adalah bagaimana saya memiliki sebuah media yang bisa saya direct secara pribadi gitu kan, seperti yang tadi di awal dibicarakan bahwa ya kalau saya posisinya harus mendirect seseorang, karena saya bukan sutradara, saya bukan director gitu kan. Tapi bagaimana saya mendirect sebuah konsep visual, ya mungkin saya lebih ke sana gitu kan. Dan salah satu media visualnya ini adalah ya robot tadi gitu kan. Bagaimana saya memprogram atau mendireksi robot, ya mungkin saya
lebih mampu lah dibanding mendirect seseorang gitu kan, seperti itu. Ya sebetulnya dulu media bambu itu karena media yang paling sangat murah gitunya, terus uh, modal murah, tapi karyanya bisa gigantik, bisa gede gitu kan. Bapak pernah sampai ke mana? Malaysia, ke Taiwan kan ya gara-gara Iya 2013 kita membuat sebuah proyek instalasi dan kebetulan mendapatkan sebuah undangan dari sebuah festival di Penang, Malaysia namanya kalau tidak salah Georgetown Festival. Jadi Georgetown Festival ini adalah sebuah festival ya lebih ke visual gitu ya. Tapi juga tidak hanya visual, malah ada beberapa yang memang itu lebih ke musik gitu ya, pertunjukan. Nah, tapi pada saat itu saya mendapat, sebetulnya itu bukan proyek pribadi saya, jadi kebetulan ada temen yang dia diundang untuk membuat sebuah proyek instalasi yang begitu besar, kalau tidak salah ukurannya itu hampir 40 kali 18 meter, dan itu di atas sebuah gedung gitu ya. Jadi uh, bambu yang pada saat itu kita bawa dari Indonesia langsung, karena kalau kita beli di Malaysia juga itu sangat mahal dan jauh gitu ya, kita harus beli ke Thailand gitu ya, mungkin kalau rupiah itu harganya sekitar 128.000 per batang. Wah, mendingan ya akhirnya kita mencoba mencari informasi di kalau kita bandingkan antara beli di Thailand dengan di Indonesia, jauh lebih murah mana ya, dan ternyata di Indonesia itu kita masih dapat bati lah istilahnya gitu ya, pengiriman dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kita membawa 6.000 batang bambu kurang lebih dari Indonesia dikirim ke Penang, Malaysia selama mungkin kurang lebih 2 atau 3 minggu gitu kan. Udah melalui proses pomigasi dan lain sebagainya di bandara itu. Jadi memang kita bawa dari sini gitu kan, pilihan terakhirnya. Tapi sebetulnya kalau untuk material bambu saya tidak apa ya, tidak menyebutkan diri saya secara pribadi juga sebagai seniman instalasi bambu, tidak gitu kan. Mungkin hanya beberapa karya instalasi saja, beberapa karya instalasi saja diantaranya saya memakai bambu gitu kan, karena mungkin pada saat itu juga kebutuhan yang memang sangat mendesak, dan sampai akhirnya kita harus memilih bahwa bambu adalah material yang kita gunakan gitu kan. Jadi kalau misalkan dibilang karya saya atau karya instalasi yang pernah saya lakukan menggunakan material bambu, juga tidak semuanya gitu kan, tapi beberapa di antaranya saya memakai material itu. Jadi supaya modal murah tapi bisa gede gitu. Sebetulnya kalau kalau dalam hal berkarya ya, karena kalau misalkan dilihat dari rentang waktu 20 tahun kurang lebih sampai sekarang, eh, saya bekerja kebanyakan bekerja dalam sebuah proyek seni pertunjukan kebanyakan. Tapi kalau misalkan suatu hal yang memang berkesan untuk saya dalam eh, apa istilahnya tuh, dalam artian bukan proyek individu ya, ini proyek bareng bersama, yaitu proyek bersama teman-teman di Taiwan. Kebetulan saya apa istilahnya tuh menjadi tim kreatif gitu ya, menjadi visual director di salah satu festival musik itu internasional. Kebetulan itu di Taiwan, di Taipei, ada namanya Migration Music Festival gitu kan. Jadi dari awal tahun 2008 sampai terakhir kemarin 2018 saya terlibat gitu ya, sampai karena berikutnya kan sudah situasi seperti sekarang ya, pandemi, jadi saya belum bisa berkoordinasi lagi dengan teman-teman gitu kan, cuman dan mereka juga belum viewer mengadakan festival gitu kan. Tapi yang paling menarik dalam perjalanan saya yaitu bekerja untuk si Migration Music Festival itu gitu kan, karena saya selain belajar mengenai budaya-budaya di dunia melalui interaksi budaya gitu ya, karena festival ini juga tidak hanya musik gitu kan, tapi ya kayak semacam storytelling gitu. Jadi storytelling di sini tuh
seseorang yang diundang ke festival tersebut itu tuh menceritakan tapi melalui bahasa budaya mereka gitu kan. Jadi tidak terlalu dikuatkan dalam bahasa tutur seperti dongeng-dongeng yang kita dengar sekarang gitu. Tapi mereka itu berinteraksi lebih kepada wilayah apa istilahnya tuh? Ya budaya gitu kan. Budaya di sini ada musik, ada bagaimana kehidupan mereka sehari-hari gitu kan, bagaimana pakaian adat mereka seperti itu, bagaimana mereka memiliki alat untuk bertani atau hidup seperti itu, mempunyai alat musik apa dengan instrumen tertentu itu kan pasti ada latar belakang tersendiri gitu ya, dan itu juga melihat pada situasi mereka masing-masing gitu kan. Nah di sini yang saya menarik adalah ya justru saya mengangkat apa istilahnya tuh visual artistik untuk sebuah festival tersebut. Setiap tahunnya itu pasti beda-beda karena memang festival tersebut juga setiap tahun itu memiliki tema yang berbeda gitu kan. Nah, jadi tantangan menariknya adalah yaitu saya harus belajar, mencoba mengkaji siapa nih musisi tahun ini yang datang misalkan dari Norwegia, dari Kazakhstan, misalkan dari China, misalkan terus dari Jerman atau Perancis dan lain sebagainya, dan itu setiap tahun itu selalu berganti. Nah, yang menarik di sini adalah saya harus mengkaji budaya-budaya mereka sebagai bahan referensi, minimalnya ya referensi visual artistik gitu kan, untuk pemanggungan, untuk bagaimana saya membuat sebuah benda yang sifatnya instalatif gitu kan di area festival tersebut gitu kan. Dan selebihnya ya saya juga tidak hanya sebagai visual director di sana, tapi terkadang saya juga ya bisa jadi kru juga, ya bisa jadi apa seorang programmer untuk kebutuhan tertentu gitu kan. Jadi justru batasannya itu sudah tidak ada gitu kan. Kalau misalkan di beberapa festival yang lain mungkin ya ketika saya punya job desk-nya A, ya kita harus melakukan A sampai selesai gitu kan. Tapi yang saya lakukan bersama teman-teman di Taipei, di Taiwan ini, saya tidak memiliki eh, batasan atau job desk gitu kan, selama suatu hal ini tuh masih di wilayah eh, masih di wilayah kebiasaan saya gitu kan, seperti harus menata lighting, stage design gitu kan, sampai ke program lighting gitu kan. Terus terkadang juga kita bisa brainstorming untuk festival tahun berikutnya gitu kan, seperti itu. Itu sebetulnya momen atau project yang saya bisa dibilang itu lebih lebih apa ya, saya lebih 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 tertarik gitu di sana, kerja bareng dengan, mungkin saya sudah tidak lagi melihat mereka sebagai orang lain, malah sebagai keluarga saya pribadi, dan saya belajar banyak hal selain saya masih dalam jalur seni pertunjukan, sebuah festival yang secara job desk saya juga tidak dibatasi gitu kan, bagaimana saya bisa berinteraksi tiap tahun dengan orang-orang yang berbeda dari setiap negara di dunia gitu kan. Itu yang wah mungkin ya apa kesempatan ini bisa satu kali lah seumur hidup saya gitu kan ya. Kalau misalkan untuk yang lainnya juga ya sebetulnya banyak gitu kan, ketika saya banyak berkecimpung di dunia teater, membantu teman-teman dalam hal proyek teater, ya sebetulnya banyak hal juga yang memang bisa apa saya banyak belajar dari sana gitu kan, dari teman-teman juga bagaimana mengeksekusi sebuah panggung, bagaimana apa membuat sebuah ide atau gagasan untuk sebuah peristiwa pertunjukan gitu kan, banyak banyak banget gitu kan. Ya sebetulnya bedanya adalah ketika orang misalkan menggunakan media visual proyeksi sebagai kebutuhan video mapping, misalkan yang sekarang bisa kita lihat apa istilahnya tuh perkembangannya bisa sejauh ini gitu kan. Kalau itu kan sebetulnya lebih ke karya pribadi gitu kan, karya visual yang sifatnya individu. Tapi kalau misalkan dalam seni pertunjukan atau misalkan multimedia untuk teater gitu kan, saya tidak mengatakan ini video mapping atau video art gitu kan, karena segala sesuatu juga harus berangkat dari kesepakatan bersama gitu kan, karena teater di sini juga tidak
berangkat dari seseorang gitu kan. Ya mungkin secara ide atau gagasan di teater itu bisa dari seorang dramatur gitu kan, atau misalkan dari seorang sutradara gitu kan, dimana selebihnya secara teknis, secara desainnya itu kan bisa dilakukan proses brainstorming bareng-bareng gitu kan. Jadi kalau untuk seni multimedia di seni pertunjukan teater terutama, kalau misalkan saya harus menyebutkan berbeda gitu kan dengan karya individu yang seperti halnya project video art atau video mapping, itu kan lebih ke personal gitu ya, dimana kita juga tidak terkait dengan konsep lain gitu ya. Kalau misalkan konsep lain di sini adalah ya contohnya misalkan kalau di teater itu ada sesuatu yang memang harus dibangun dari sisi ruang peristiwa atau waktu peristiwa di mana itu berada, terus suatu hal yang imajinatif atau realistis itu juga bisa apa istilahnya tuh bisa dikembangkan melalui sebuah konsep visual, proyeksi misalkan seperti itu. Jadi artinya juga posisi multimedia dalam seni pertunjukan teater itu bisa dibilang sangat berbeda sekali ya gitu kan dengan ya istilahnya dengan multimedia yang memang sifatnya lebih personal gitu ya, seperti itu. Ya karena dalam proses teaternya sendiri juga kan kita tidak berangkat dari karya pribadi ya, tapi karya bareng yang memang satu sama lain itu harus mendukung gitu kan untuk kebutuhan sebuah peristiwa pemanggungan tentunya gitu kan. Nah, tantangan yang paling sulit untuk multimedia seni pertunjukan adalah yaitu kita harus mencoba membreakdown lagi segala sesuatunya. Kalau misalkan yang sifatnya panggung teater itu harus berangkat lagi dari skripnya, harus berangkat lagi dari kesepakatan-kesepakatan teman-teman yang lain ya, dalam artian tim, ada sutradara, terus ada mungkin penata kostum, ada penata yang lainnya, termasuk apalagi cahaya gitu kan, tata lighting. Jadi bagaimana segala sesuatu itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan, ide atau gagasan bersama. Nah, justru tantangannya di sana. Kalau misalkan kita hanya punya project untuk membuat sebuah video mapping misalkan di Gedung Sate dengan tema budaya Nusantara misalkan, ya udah kita bisa berangkat dari bagaimana budaya Nusantara itu kita desain melalui sebuah proses motion graphic gitu kan, selebihnya kita mapping, adjustment, alignment gitunya di gedung tersebut. Terus videonya kita review dan kita tonton gitu kan, seperti itu. Tapi kalau dalam hal multimedia, dalam hal seni pertunjukan, teater salah satunya misalkan tadi, ya itu kan tantangannya banyak sekali gitu ya. Tidak hanya sebatas kita berjuang membuat sebuah konten, kayak semacam bagaimana kita mempreview sebuah konten multimedia ketika dalam proses editing misalkan warna itu sudah nyaman segini dan lain sebagainya, tapi ketika sudah di panggung kita coba tantangan dengan tata cahaya di panggung itu seperti apa, kita kan harus grading lagi gitu kan warnanya supaya juga segala sesuatunya itu tuh tetap simultan gitu ya, tetap bareng, saling menguatkan gitu kan. Justru kalau di panggung tantangannya adalah ketika sebuah peristiwa atau seorang aktor misalkan tidak mampu mencapai suatu hal yang diharapkan dalam sisi peristiwa pemanggungan, nah justru bagaimana media yang lain itu juga bisa mengimbangi gitu kan. Bukan berarti berdiri sendiri harus multimedianya yang gambarnya yang bagus gitu kan, tidak berpikir hanya pada wilayah bagusnya saja, tapi bagaimana caranya kita menyeimbangkan berbagai unsur, berbagai media gitu kan di sini. Misalkan warna kostum dengan cahaya, terus apalagi multimedianya misalkan, apalagi warna settingnya dan lain sebagainya untuk mengimbangi sebuah ruang peristiwa atau waktu dalam sebuah pertunjukan teater. Ya kan kebayang ya, banyak hal yang memang harus kita seimbangkan lagi gitu kan. Perbedaannya sih di sana lebih jauh ya lebih jauh lebih susah ini ya membuat sebuah multimedia di seni pertunjukan teater dibanding kita solo performance gitu ya, membuat sebuah
video art gitu ya, dengan menggunakan teknik video mapping misalkan, itu kan kita bisa bebas-bebas saja karena memang itu karya pribadi, berangkat dari ide dan gagasan sendiri, terus dieksekusi sendiri, sejauh mana kemungkinannya itu juga bisa berjalan dari proses kreatif pribadi gitu kan. Tapi kalau untuk seni pertunjukan ya itu hubungannya dengan tim yang lain kan banyak sekali gitu kan. Ya perbedaannya sih di sana gitu. Ya sebetulnya kalau yang paling menarik bagi saya adalah melakukan suatu hal di luar kebiasaan orang lain gitu ya. Kalau misalkan orang lain nge-mapping itu gedung gitu kan, atau eh, material-material solid yang mungkin secara tekstur menarik gitu ya. Tapi untuk saya pribadi sebetulnya kayak seperti material air, kayak kain transparan gitu kan, fog atau asap gitu kan, itu bisa menjadi media eh, yang lain gitu ya, yang jauh lebih menarik. tidak hanya tidak hanya kita mengandalkan mapping saja, tapi bagaimana sebuah cahaya dari media proyeksi itu melalui sebuah konten bisa bisa terwujud eh, seaneh mungkin sih kalau menurut saya gitu kan. Bagaimana cahaya proyektor dengan perantara konten itu bisa menempel di sebuah asap gitu kan, itu kebayang ya bagaimana mungkin sistem hologram tuh mungkin seperti ini gitu. Sampai akhirnya bisa membayangkan ke sana gitu kan. Tapi media-media seperti ya itu tadi lah, asap air itu bagi saya lebih lebih menarik gitu ya dibanding uh, istilahnya tuh media solid yang secara batasan itu masih masih terlihat gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk saya membuat suatu hal yang lebih abstrak malah lebih menarik gitu ya. Seperti itu. Jadi abstrak di sini adalah tidak tidak uh, tidak cenderung ke kontennya, tapi bagaimana media dari si istilahnya tuh ya, istilahnya hardware-nya gitu ya, perangkat kerasnya dari sebuah media proyeksi ini tuh bisa lebih lebih aneh lagi gitu. Ya sebetulnya kalau hologram ya bukan hologram sih ya, tapi bagaimana memproyeksikan sesuatu di media yang transparan, yang tidak kasat mata. Ya misalkan bukan tidak kasat mata, material transparan seperti air, seperti asap gitu ya, terus seperti istilahnya tuh kayak ghost paper gitu kan, kayak gitu. Ya itu kan sebetulnya hanya media media bayangan di mana kita kita tidak bisa melihat material screen-nya atau material proyeksinya gitu ya. Tapi justru mata itu tuh akhirnya tidak dibatasi lagi oleh fasadnya, oleh material solidnya gitu kan. Tapi bagaimana kita langsung cenderung lebih melihat ke sisi gambarnya gitu kan, atau cahaya dari sebuah proyektor gitu kan, seolah-olah itu terkesan seperti hologram tapi bukan hologram gitu ya. Saya juga tidak terlalu begitu banyak tahu tentang bagaimana membuat sebuah hologram, tapi kesepakatan saya antara pikiran saya dengan ide saya itu adalah bagaimana ya media-media seperti ini tuh bisa dilibatkan untuk proses kreatif di panggung gitu ya. Seperti itu yang saya pernah lakukan beberapa tahun yang lalu ketika saya diundang untuk membantu Teater Koma di Jakarta untuk mewujudkan salah satu ide gagasan dari sutradara, di mana dia membuat sebuah naskah. Pada saat itu Pak Nano Riantiarno itu membuat naskah tentang sebuah percintaan antara manusia dengan alien gitu. Tapi dalam salah satu part dari peristiwa panggungnya itu tuh ada di mana si manusia pada saat kalau tidak salah tokohnya tuh si Arjuna, dia ingin memperkenalkan pacarnya itu si alien tadi yang dari planet yang lain, itu diundang di salah satu perjamuan makan keluarga gitu. Tapi kan secara kasat mata dia tidak terlihat gitu ya, dan dia juga bukan manusia. Nah, pikiran sutradara pada saat itu adalah bagaimana membedakan ini manusia real, ini manusia yang holografik gitu ya. Waduh, dan itu last minute 2 minggu sebelum pertunjukan saya diundang. Terus saya juga tidak berani karena pada saat itu yang diucapkan adalah mereka ingin membuat media hologram gitu kan. Dan saya bukan orang yang ahli dalam
seni holografik gitu kan, dengan berbagai ketakutan, keterbatasan, sampai saya membawa material sendiri yang pada saat itu saya menggunakan material vitras atau kain gordeng yang transparan gitu ya. Saya memilikinya beberapa meter gitu di rumah dan pada saat itu alhamdulillah cukup. Jadi saya bawa screen itu ke Jakarta, saya menawarkan konsep seperti ini bla bla bla. Berikut apa istilahnya tuh ya ini juga masih diragukan berhasil atau tidak gitu kan. Nah, tapi ternyata eh, hologram mungkin yang pada saat itu dibayangkan oleh Mas Nano sutradara pada saat itu di Teater Koma untuk pertunjukan tersebut maksudnya ya. Ya ternyata hal seperti tadi gitu kan ya, dengan gaya-gaya teater koma juga yang memang sifatnya apa ya, jadi justru segala sesuatu teknis yang bisa kita lihat di panggung itu tuh ya justru dibuka, dilihat gitu kan bahwa itu adalah bagian dari sebuah peristiwa gitu kan, di mana sebuah layar transparan turun, di belakang meja ada sebuah kursi, terus ada media proyeksi yang masuk. Nah, seperti itulah yang saya ciptakan pada saat itu dan ternyata alhamdulillahnya Mas Nano setelah Garapan Gemintang judulnya yang awal itu tuh berkembang dan tertarik untuk apa melibatkan media proyeksi visual gitu ya untuk beberapa pertunjukannya ya malah sampai sekarang saya masih masih apa dilibatkan dalam beberapa proses teaternya gitu kan. Jadi dari awal itu sampai sekarang itu ya beberapa peristiwa teater yang dilakukan oleh Teater Koma juga melibatkan seni proyeksi gitu kan visual. Nah, itulah yang menarik gitu kan. Ya sebenarnya kalau kalau harapan saya untuk apa ya? Untuk seni pertunjukan Indonesia atau apa? Ya teman-teman kreatif gitu ya yang memang entah itu seni visual atau seni pertunjukan harapannya adalah ya supaya mudah-mudahan apa yang pertama adalah semoga situasi pandemi ini tuh cepat berakhir gitu kan yang terus yang kedua adalah eh, seni pertunjukan di Indonesia atau seni visual di Indonesia makin berkembang terus sesuai dengan konteks yang kita miliki. Konteks di sini adalah ya kita harus menjadi atau mempunyai jati diri pribadi ya sebagai landasan apa berkesenian ya. Jadi misalkan kalau misalkan seni visual yang sekarang terjadi juga mungkin itu yang kita dapatkan adalah informasi dari luar, tapi bagaimana sekalipun seni media baru ini tuh lahir dari ya mungkin orang-orang barat gitu ya, tapi juga lantas kita tidak harus menyikapi menjadi orang barat gitu kan, tapi bagaimana kita menjadi diri kita sendiri gitu ya, menjadi orang Indonesia dan apa yang kita buat juga secara ide atau gagasan itu juga masih bisa mewakili tentang kenasionalismean kita itu kan. Jadi bahwa oh mungkin new media art dari Indonesia itu seperti ini nih, seperti yang kita lakukan ya harapannya sih saya lebih bisa apa ya untuk teman-teman semua lebih bisa menggambarkan dari sisi karakter bagaimana seni pertunjukan dari Indonesia, bagaimana seni visual dari Indonesia itu mempunyai ya karakter keindonesiaannya gitu. Itu yang harapan saya dan selebihnya ya semoga seni di Indonesia juga entah itu seni pertunjukan atau seni visual art gitu ya itu berkembang lebih jauh gitu dan bisa berdampak kepada apa kepada kepada ya negara tentunya gitu kan kepada masyarakat kepada rakyat gitu kan dimana segala sesuatu juga harus tidak hanya membuat sebuah fisik tidak hanya membuat sebuah karya tapi bagaimana ide atau gagasan dari karya-karya tersebut itu bisa menginspirasi masyarakat luas gitu kan.